Soal yang pertama itu bentar. Em, Kalau nggak di sini di oh, katanya ya yang saya dapat bocorannya dari Mas Juno. Nggak tahu kalau Pak Sugi juga harusnya ngomongnya sama ya. Jadi ada jadi bab 3 sampai 5 ini satu soal. Ini kan kita kurang lebih udah bahas ya kemarin. Jadi di file asistensi yang lalu nih soal-soal yang kita bahas yang khususnya ini ya tentang IS dan LM aja gitu belum masuk ke ADAS itu bab 3 sampai bab 5 gitu ya. Terus satu soal gitu bab 6 sampai 8 ini kita belum bahas ya. Sama yang terakhir bab 14 sampai 16 ya kalau nggak salah. 6 sampai 8 ini tentang agregat supply, ADAS. Jadi kan kurang lebih yang bab 3 sampai 5 ini saya rasa kita udah nggak perlu lagi ya bahas yang poin pertama ya. Ini kemarin kan soal ISLM, terus tiganya kan goods market, empatnya financial market, terus limanya itu putting together di ISLM gitu ya. Jadi kurang lebih itu, terus yang ini AS, terus ADAS sama Phillips curve gitu ya kalau nggak salah bab 8 ya. Nah, terus yang ini ekspektasi. Nah, masalahnya soal untuk yang ekspektasi, saya nggak banyak nemu ya, karena dosen-dosen makro yang sebelumnya biasanya nggak banyak ngeluarin soal ekspektasi. Beberapa tahun yang lalu itu bukan beberapa tahun ya, beberapa semester yang lalu itu cuman Pak Inka dan itu pun soalnya take home gitu. Jadi saya nggak dapat banyak bayangan soal yang ekspektasi bakal kayak gimana gitu. Cuman kalau misalnya Mas Nda ada referensi soal gitu ya atau ada yang mau didiskusiin di share aja gitu mungkin ya. Terus kita kan terbatas ya cuman 2 jam, saya perlu ngulang lagi nggak ya untuk konsep eh, terutama yang kemarin kan kita baru sampai ISLM ya bahas konsepnya, saya perlu ulang lagi nggak terkait aggregate supply terus apa long run equilibrium sama Phillips curve. Saya perlu ulang lagi nggak kira-kira? Atau kita langsung ke soal aja, enaknya gimana? Saya terserah Mas Mbak aja. Mas Angga, Ya, maaf, kalau kita kan pakai buku Blanchard itu kan nggak bahas yang ASAD AS ini kan ya Mas? hmm, Atau itu ngelihatnya yang bab kita 7 ke kalau nggak salah. kalau lihat di bukunya itu kan bab 7 itu labor market, Hmm, 8 Phillips curve, hmm, terus yang kalau yang untuk yang short run-nya itu kan financial market satu di chapter 4, terus yang limanya ISLM model, terus enamnya financial market 2 yang extended ISLM. Ini kira-kira kalau ngelihat ADHS-nya di mananya ya, Mas? saya nggak tahu kalau edisi baru ya. Coba saya share aja deh blank chat saya. Kalau blank chat saya edisi 6 sih ada ini. Iya, kalau Bapak Ini kelihatan ya. seingat saya nggak pernah mention yang tentang yang Tapi ADHS sebenarnya ya. yang ada AS itu udah tinggal digabung aja sih. Jadi kan dari IS ke LM itu turun AD relation. Terus dari
AS, sorry, dari labor market itu turun AS relation gitu. Terus itu tinggal digabung aja. Terus kita tinggal cek kalau misalnya ada shock apa, itu dampaknya gimana ke AD, AS, short run-nya, terus gimana mereka adjust ke long run-nya gitu ya. Cuman mungkin kita lihat itu aja kali dulu ya. Soal yang ini kalau di saya sih ada gini gitu maksudnya emang ada satu chapter khusus bahas ASAD. Nanti dia satu-satu agregat supply itu turunnya dari labor market gitu mungkin ini udah belajar semua ya Mas Mbak ya. Yang ini AS, terus AD, terus equilibriumnya di short run kayak begini simple cuman ini dan ini gimana nanti dijelasin ya. Di sini dia bilangnya medium run sebenarnya. Tapi kalau di soal nanti ada jangka panjang mungkin itu ngacunya ke Blanchard ke medium run aja ya gitu. Jadi efek-efek jangka panjang itu jadi intinya nanti kuncinya gimana si perekonomian itu dia balik ke tingkat output naturalnya ya itu si apa intinya jangka panjang tuh maksudnya itu gitu. Tapi untuk yang ini belum ya Pak Sugi belum masuk ke sini ya berarti untuk yang short run Iya, medium run gitu kalau ini Pak Sugi jadi pakai pakainya itu ini Mas yang SLM terus sama Philips Curve untuk di di apa putting all together-nya itu di situ Mas. Jadi nggak ngelewatin ADAS ini. Tapi mungkin teman-teman apa saya yang kurang paham atau gimana mungkin ada pendapat. itu mungkin kita lihat aja dulu ini ya yang ADAS yang di Blangcat ya yang di Blangcatnya saya gitu maksudnya ini singkat aja dikit ya mungkin saya singkat aja dulu tentang labor market ya kan kemarin kita udah bahas IS sama LM relation ya jadi IS relation itu kita punya IS relation itu kan kemarin ini ya mulai. Terus kita punya LM relation eh, mana demand ini sama dengan ini supply gitu ya ini supply money demandnya yang di kiri kanan terus ini kalau digabung ini jadi hmm, ini ya jadi ya smart pay. Jadi sebenarnya persamaan ini tuh cuman ini aja ya untuk yang ada relation nunjukin variabel-variabel eksogennya aja gitu ya yang mempengaruhi output gitu. Jadi kalau misalnya M per P-nya itu dia pengaruhnya positif, G itu positif, T-nya negatif. Ini kenapa-kenapanya udah kita bahas ya sebelumnya gitu. Terus kalau apa? Ini saya singkat aja mungkin yang mungkin udah diajarin sama Pak Sugi, jadi biar nggak ngulang-ngulang lagi. Ini kan kalau dari goods market sama financial market ya. Kalau dari labor market, kita kan punya wage setting relation. Ini W per P itu sama dengan fungsi dari unemployment dan Z gitu. Jadi U itu pengaruhnya gimana kira-kira ke W? U itu negatif gitu ya. Z ini pokoknya faktor lain-lain tapi yang berpengaruh positif gitu terhadap wage gitu. Jadi misalnya mungkin ini udah belajar ya, kalau misalnya Mas Ba udah lihat juga mungkin kalau misalnya tingkat unemployment rendah itu di saat tingkat unemployment rendah itu wage itu tinggi gitu ya. Jadi
eh, si apa ya, karena di tingkat unemployment rendah itu buat si firm itu lebih susah untuk nyari worker. Jadi si worker punya bargaining power lebih tinggi gitu ya, karena kalau misalnya dia keluar dari firm, di perusahaannya yang susah gitu ya. Jadi eh, apa, real wage jadi bisa naik gitu ya. Nah kalau Z ini faktor lain-lain gitu kayak unemployment insurance, terus kayak apa lagi ya, employment protection gitu. Pokoknya dia yang saya tangkap dari Blanchard kayaknya dia yang sifatnya lebih ke kebijakan gitu ya Z itu. Pokoknya apapun yang berpengaruh positif gitu terhadap wage. Terus kita punya juga price setting relation. Jadi price setting relation itu kita punya ini W per P sama dengan satu plus M ya. Saya nggak perlu jelasin ya ini dari mana gitu karena Pak Sugi kan bilang sendiri ya kan nggak perlu ada penurunan rumus gitu di ujian. Tapi menurut saya sih perlu dipahami ininya aja ya, intuisinya aja gitu. Jadi maksudnya notasi ini maksudnya apa dan kenapa hubungannya begini gitu. Mungkin itu yang perlu dipahami gitu ya menurut saya. Jadi price setting relation ini dia asalnya dari mungkin lebih gampang dipahami persamaannya kalau bentuknya kayak begini ya. Jadi P itu sama dengan satu plus M dari W. Intuisinya gampang aja. Jadi si firm itu dia akan mau menggaji si worker itu eh, inline gitu ya dengan harga barang-barang gitu. Karena kalau misalnya dia underpaid workernya dia, eh, workernya dia nggak akan sanggup buat beli barang yang dia produksi juga gitu. Logikanya kurang lebih gitu dalam setting idealnya gitu ya. Cuman kenapa kita kasih satu plus M di sini itu markup ya. Satu plus M ini tuh markup dari ini apa? Markup dari cost produksinya dia ya gitu. Jadi karena settingnya mungkin kalau misalnya dalam setting perfect competition si worker bisa ngeset bahwa P itu sama dengan W ini ya dalam case perfect competition. Tapi Blanchard dia ngasumsiinnya monopolistik gitu ya. Jadi ada markup gitu terhadap. Mungkin udah belajar juga ya. Waktu di pembekalan kita udah lihat juga gimana si firm bisa ngasih markup terhadap harga gitu ya. Makanya di sini dia bisa ngasih markup, markupnya itu sekian persen, lebih dari 100% gitu ya. Makanya satu plus M gitu dari which gitu. Makanya ini harga barang-barang gitu. Jadi dari dua persamaan ini digabung, kita punya WS relation sama PS relation. Kalau kita gabung ini jadi AS relation gitu ya. Ini jadi eh, balik lagi saya nggak perlu jelasin hubungannya ya. Ini pokoknya jadi P sama dengan bentar, saya lupa ada ekspektasi itu dia keluarnya dari mana ya? Hmm, Oke, di sini masih diasumsikan bahwa P itu sama dengan P gitu ya. Jadi harusnya di sini kita udah masukin eh, ekspektasi di weight setting gitu ya. Jadi W per P ini istilahnya W. Dia asalnya kan dari W, P ekspektasi dikali fungsi dari U dan Z gitu ya. Nah, cuman di sini kita asumsiin P-nya sama dengan PE ya. Dan belakangan kita akan lihat nanti kalau misalnya asumsi bahwa harga itu sama dengan harga yang diekspektasiin itu nanti adalah kondisi yang perlu untuk long run gitu ya, untuk jangka panjang. Jadi
Di AS ini kita gabung. Jadi kita udah tahu ya tadi unsur PE-nya itu dari mana, itu dari weight setting-nya. Jadi di AS-nya kita punya harga itu sama dengan ekspektasi terhadap harga, ini dikali fungsi U terhadap Z, kali 1 plus M. Ini untuk eh, agregat supply. Tapi terus kan gini ya, eh, kita mau nyatakan eh, agregat supply itu kan hubungan antara price dan output ya. Jadi kita mau nyatakan fungsi ini dalam Y gitu. Jadi gimana sih hubungan antara P dan Y itu harus bisa kelihatan di sini gitu. Jadi kita ngelihatnya dari mana? Nah, kalau misalnya di Blanchard, ini si U ini di breakdown lagi, di mana U itu kan ini ya, eh, U ini unemployment rate ya, di mana unemployment rate ini kan tingkat unemployment dikurang, dibagi labor force gitu ya. Di mana labor force itu sorry, unemployment itu labor dikurang seluruh populasi gitu anggapannya. Terus dibagi L, dari sini kita dapat 1 per N min L, di mana N itu kan kita udah asumsiin ya di Blanchard. Saya lupa di ISLM kayaknya kita belum masuk ke fungsi produksi, tapi kalau nggak salah ada juga fungsi produksi di labor market ya, di mana kita asumsiin fungsi produksinya itu sama dengan N ya. Jadi N itu jumlah penduduk gitu ya, di mana penduduk itu semuanya kerja gitu ya. Dan apa ya, untuk tiap peningkatan satu penduduk gitu, di mana penduduk itu jadi input untuk produksi gitu ya. Jadi eh, outputnya juga akan naik 1 gitu. Terus di sini kita jadi bisa tulis 1 min Y per L. Jadi kita bisa ganti U ini sama 1 min Y per L. Jadi kita punya juga aggregate supply relation-nya itu. Kita bisa ganti. Jadi F kali 1 min Y per L dan Z ini dikali markup harga. Nah ini singkatnya ya. S sama AD. Terus kalau kita mau gambar curve-nya gimana? Simpelnya kita lihat aja hubungannya ya. Kalau misalnya AD relation, kan kita mau lihat hmm, hubungan antara Y sama P gitu ya. Di mana P di sini kan dia pembagi ya. Jadi kalau misalnya M per P naik, Y kan bakal naik juga ya kalau dari persamaan ini gitu. Cuman kita lihat P-nya dia kan denominator ya di sini. Dia penyebut. Jadi kalau misalnya nilai P turun, kalau nilai P kita turunkan, nilai M per P itu kan makin tinggi ya. Jadi kebayang nggak? Jadi kalau misal jumlah uang beredar itu P-nya kita turunin, kalau P turun, maka secara keseluruhan M per P-nya dia akan naik. Kalau M per P naik, ini berarti Y-nya naik. Itu artinya kan kalau P turun, Y naik gitu ya. Jadi kita bisa gambar kurva AD itu downward sloping. Itu jadi kita bisa gambar dari persamaan itu ya. Jadi ini P, ini Y, kita bisa gambar AD itu begini. Nah, terus sekarang AS-nya ya, aggregate supply. Kita mau lihat hubungan antara Y per L sama si P gitu ya. Dan ini kan dia, ini ya, nah hubungannya lewat U ya. Jadi kalau misalnya U di sini, kalau misalnya 1 min, sementara U ke, sorry, ini kan hubungannya negatif ya. Jadi maksudnya Y itu hubungannya negatif dengan U gitu ya. Jadi kalau misalnya, sorry, kan U itu sama dengan 1 min Y per L gitu ya. Kalau Y-nya saya besarin di sini, U-nya kan makin rendah ya. Makanya dia
hubungannya negatif. Sementara U ke harga itu dia hubungannya, sorry, negatif negatif. Jadi kita mau dapat slope yang positif gitu sebenarnya untuk AS. Jadi ini sebenarnya kita mau dapat kayak begini. Jadi U itu 1 min per L. Kalau Y naik, U kan turun ya. Kalau U turun, eh, P akan naik juga gitu ya. Jadi kesimpulannya Y naik, efek ke U-nya kita skip aja gitu. Jadi langsung U-nya itu perantara aja. Jadi Y naik, U turun, P naik gitu ya. Kurang lebih gitu mekanismenya. Jadi kita bisa gambar AS-nya itu output sloping. Gitu. Atau saya bisa tulis ini aja. Nanti di ujian mungkin Mas Mbak bisa jelasin secara verbal aja gitu ya. Kalau misalnya Y-nya naik, logikanya kan Y naik itu dia akan si form dia harus nyari input ya. Dia harus nyari input produksi, makanya N-nya naik. Kalau N-nya naik itu kan berarti unemployment turun gitu ya. Sementara kalau unemployment turun, eh, tingkat upah naik. Kalau tingkat upah naik, berarti eh, si firm dia harus adjust juga gitu ya. Harus adjust sama kenaikan upah, dia harus nyesuaiin harga barang-barang juga. Jadi P naik gitu. Mekanismenya lewat U gitu. Kalau yang AS. Cuman di sini kita lihat karena kurvanya sumbunya Y dan P gitu ya. Jadi kita lihat kalau misalnya Y naik, P naik juga gitu ya. Oke, hmm, terus apa lagi ya? Nah, terus kan kita punya di sini istilahnya keseimbangan jangka pendek gitu ya. Yang ditunjukin sama AS dan AD ini keseimbangan jangka pendek. Jadi di sini kita punya titik E. E itu adalah spectrum equilibrium. Nah, terus apa yang ngebedain short run equilibrium sama long run equilibrium ya? Di sini kalau di Blanchard dia pakainya medium run ya, karena dia pakai term long run itu nanti buat growth gitu. Tapi nggak apa-apa, maksudnya kalau misalnya nanti kita ketemu di soal jangka panjang gitu ya, itu berarti jangka panjang itu berarti medium run-nya si Blanchard gitu ya. Jadi kalau misalnya medium run dalam kurung Blanchard gitu ya, atau long run. Nah, di sini ada dua kondisi yang harus dipenuhi nih. Yang pertama, output itu harus ada di tingkat naturalnya ya. Jadi kalau misalnya si ekonomi udah produksi output, output itu ada di natural rate of output, itu berarti udah state perekonomiannya itu udah ada di long run gitu ya. Atau kondisi satu lagi itu kalau P-nya udah sama dengan ekspektasi. Nah, contoh sederhananya gini, gimana sih perubahan, gimana sih ekspektasi itu, dan gimana kalau misalnya satu perekonomian itu dia belum produksi di natural rate of output sama tingkat harganya itu masih di bawah ekspektasi ya, itu dijelasin juga di Blanchard. Jadi saya copyin kurvanya Blanchard aja ya, mungkin bisa lebih jelas jadi gue jelasinnya. Ini kalau gambar sendiri kan jelek. Bentar.
Oke, kita punya kayak begini. Jadi katakan kita short run equilibrium kita ada di sini ya. Jadi itu short run equilibrium gitu ya. Nah, di mana dia produksinya di Y, tapi tingkat natural perekonomian itu ada di YN gitu ya. Ini kan berarti eh, produksinya dia belum sama ya. Dia kelebihan ya, produksinya itu dari YN gitu. Nanti kalau di penjelasan tentang ekspektasi, saya nggak tahu di belang chart edisinya Mas Mbak kayaknya beda. Nanti saya share juga aja belang chart yang saya. Mungkin ada beberapa hal yang beda yang bisa dipakai buat belajar juga. Jadi kalau misalnya posisinya kayak begini, si ekonomis case-nya US ya waktu itu pada November tahun 2000 waktu itu si ekonomis itu prediksi bahwa perekonomian itu akan soft landing gitu ya. Jadi eh, si US ini udah bertahun-tahun outputnya itu ada di atas. Terus ekonomis itu memperkirakan dia akan soft landing, jadi turun gitu. Output itu ke depannya akan turun. Nah, di sini mekanisme apa yang bikin output itu turun gitu. Nah, pertama hmm, kita ambil yang ada di kurva AS, ini kan tingkat YN. Tingkat YN, terus tingkat harga yang terasosiasi sama si kurva AS itu kan di expected price gitu ya. Jadi di PE. Nah, kalau Mas Mbak lihat gini, di sini actual price yang ada di short run equilibrium itu ya, itu ada yang ada di titik A sekarang. Nah, cuman gini, eh, dengan kondisi A kayak begini, si wage setter dia akan merevisi ekspektasinya gitu ya. Jadi karena apa ya? Karena harga itu nggak sama dengan ekspektasi, jadi dia akan naikin harga gitu ya. Jadi kalau di sini sih Blanchard nulisnya hmm, si wage setter itu dia bakal ini ya apa dia bakal ngejudge ekspektasinya sesuai sama si agregat supply yang baru geser gitu. Jadi nanti bentar. Jadi selama harga itu masih di apa ya? Ada di ekspektasi itu masih ada di bawah harga yang aktual, si wage setter itu dia bakal ngerevisi ekspektasinya terus ya. Jadi dari AS ini dia bakal shift ke AS aksen. Nah, terus kalau misalnya di AS aksen ini belum tercapai gitu ya, tingkat output yang natural, dia bakal naikin harga terus. Sampai long run equilibrium itu terjadi di A double aksen gitu ya. Long run equilibrium. Kurang lebih itu sih ya, peran ekspektasi gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat, nanti ada beberapa soal, modelnya kayak begini. Tapi ini soalnya lumayan simpel ya, saya nggak tahu soalnya Pak Sugi bakal kayak begini juga atau enggak. Tapi pengalaman saya sih biasanya soal-soalnya Pak Sugi kalau bisa jawab tanpa matematik, tanpa grafik itu lebih bagus. Jadi matematik atau grafiknya tuh keluarin hanya jika diminta sama soal aja gitu. Sebelumnya ada yang mau ditanya dulu nggak? Soal ekspektasi terutama. Mas tadi masih agak bingung yang satu min Y per L tuh menunjukkan apa Mas ya? Yang mana ya? Yang ini ya? Iya itu agak bingung sih. Sebenarnya kan dari itu dari turun dari unemployment ya. Iya, ini Dari U kecil ya. hmm, Kita start dari sini ya. Ini U kecil.
U kecil itu unemployment rate. Jadi unemployment rate itu total semua pengangguran dibagi labor force. Nah, ini kan Oke. kita bisa breakdown. Pengangguran itu labor force dikurang populasi itu dibagi labor force. Jadi U itu L dikurang N. Jadi pengangguran itu eh, labor force dikurang unemployment. Saya ada chartnya sebenarnya yang bikin gampang untuk memahami ini. Nah, nanti saya share juga deh. Nah, udah dari sini tinggal prosesnya udah tinggal matematikal aja. Jadi L per L itu kan satu dikurang N per L gitu kan. Terus kita kan punya asumsi fungsi produksi aja gitu. Asumsi fungsi produksi yang dalamnya N aja gitu ya isinya. Gitu. Bahwa Y itu adalah N di mana population itu semuanya bisa contribute untuk output gitu. Jadi Y itu sama dengan N. Jadi tiap penambahan satu populasi, output akan nambah satu gitu ya. Makanya di sini kita bisa ganti satu per satu min Y per L itu ke dalam U unemployment rate-nya ya. Gitu. Nah, terus kenapa sih kita perlu ganti ini? Jadi U-nya ini kita perlu ganti jadi termnya dalam Y gitu ya. Karena kita mau lihat hubungan si Y ini output terhadap harga gitu ya. Karena di AS relation yang belum kita extend ke yang di bawah, itu kan dia nggak ada Y-nya. Jadi di sini belum kelihatan secara langsung ya hubungannya terhadap output gitu. Gimana Mas? Oke, paham Mas. Oke, balik ke soal ya. Oke, jadi suatu perekonomian awalnya berada pada keseimbangan jangka panjang. Nah, saya nggak tahu, Pak Sugi ngajarin soal ini nggak ya? Long run aggregate supply, kayak begini. Dimana keseimbangan jangka panjang itu kan berarti nanti di sini ada aggregate demand, di sini ada aggregate supply. Jadi dimana kalau misalnya ada shock gitu ya dari aggregate supply gitu misalnya akan kayak begini. Nah shock ini nanti ini equilibrium yang lama kan di E. Terus nanti si shiftnya si agregat supply yang baru nih, KS aksen, ini akan bikin equilibrium jangka pendek di E aksen gitu misal. Tetapi nanti karena peran adanya ekspektasi gitu ya, ekspektasi dan Y-nya harus adjust lagi ke long run equilibriumnya dia akan balik ke E. Saya nggak tahu, Pak Sugi udah ngajarin ini belum? Long run aggregate supply yang vertikal, curve-nya. Belum Mas kayaknya Mas. Belum ya, kalau belum kita lupain aja. Kita pakai yang ini aja. Kita pakai yang tadi saya jelasin aja. Kalau gitu, ngejelasinnya. Kayak gitu, jadi suatu perekonomian kan awalnya ada pada keseimbangan jangka panjang gitu. Jadi untuk menjawab yang A, misal yang A itu ada meningkatnya, ada meningkatnya keinginan masyarakat untuk menabung gitu ya. Jadi misal kita gambar dulu ADAS-nya, ini AS, ini AD gitu ya. Ini katakan long run equilibrium ya, karena tadi si soal bilang suatu perekonomian awalnya berada pada keseimbangan jangka panjang. Jadi di sini kita set Y-nya itu sama dengan YN, karena outputnya harus di tingkat natural, di jangka panjang. P-nya itu sama dengan ekspektasi P-nya gitu ya. Nah, terus adanya meningkatnya keinginan masyarakat untuk menabung. Nah, kalau kayak begini kira-kira gimana shift-nya?
Kalau ini jangan merah dulu. Saya takut. Jadi kalau misal ada keinginan masyarakat untuk menabung, itu kemungkinan AD-nya ya yang geser. Kenapa sih? Kalau misal kita lihat di ISLM-nya gimana kira-kira? Ini misal jadi tebel banget ya. Bentar. Ini misal kalau misal kita lihat ini jadi ketipisan. Nah, kalau misalnya kita lihat ISLM-nya gimana kira-kira? Ini I, ini Y, ini IS. Kalau ada meningkatnya keinginan masyarakat untuk menabung, kalau di ISLM-nya gimana kira-kira? Yang shift-nya LM-nya apa IS-nya? Ya, lebih ke LM. LM-nya. Nah, kalau dari LM-nya kan kita bisa lihat ini ya. Jadi saya nggak tahu kalau Pak Sugi sih. Tapi kalau ada beberapa dosen juga yang kalau misalnya Mas Ba bisa narik lebih jauh gitu lebih bagus. Jadi kalau dari LM-nya kan kita bisa breakdown lagi gitu ya. LM-nya kita bisa breakdown lagi. Dari I, ini M per P, ini money supply, ini money demand gitu ya. Kalau meningkatnya keinginan masyarakat untuk menabung, itu kan berarti money demand turun ya. Kalau money demand sih, kira-kira LM-nya gimana? Ini turun, berarti LM-nya dia shift ke kanan gitu ya. LM-nya shift ke kanan, terus ini AD-nya gimana berarti? Iya turun, iya turun, Y-nya nambah. AS-nya, sorry AD-nya ya. AD-nya eh, dia jadi shift ke atas gitu ya. Ini jadi P aksen gitu ya. Ini yang AS, yang AD, ini short run equilibrium gitu ya. Yang ini. Tapi nanti kan dia bakal balik lagi ke natural rate of outputnya. Mekanismenya gimana? Mekanismenya itu adalah, ini setelah lihat harga tinggi, si firm dia akan adjust gitu ya. Dia akan adjust dengan cara nurunin harga gitu ya. Nurunin W, nurunin harga gitu. Bentar. Nurunin harga. Jadi ini ya. Wait, sorry. Di sini kalau AS-nya yang adjust, dia malah balik ke lebih tinggi ya, harusnya AS-nya. Jadi dia long run-nya, dia akan ketemu si AD yang baru itu di sini. Nah ini mungkin kalau modelnya Pak Sugi baiknya kalau di sini kan diminta gambarin ya. Jadi kalau diminta gambarin silakan gambarin aja. Tapi penjelasannya mungkin lebih banyak diceritain aja gitu mungkin ya nanti pas UTS. Jadi kalau misalnya meningkatnya keinginan masyarakat untuk menabung itu kan berarti ini ya. Tapi di sini output malah naik ya, lucu juga ya. Gimana kira-kira ya mekanismenya ya?
Ada yang bisa bantu jawab nggak? Tapi kalau saya tarik dari money demand and money supply sih kayaknya udah benar gitu. Jadi maksudnya kalau misalnya money demand-nya turun, kalau masyarakat keinginan untuk menabungnya meningkat itu kan berarti money demand-nya turun. Money demand turun itu berarti eh, I-nya kan turun ya. Money demand turun, I-nya turun. Dan kalau dia SLM kan dia jadi shift ke bawah berarti. Jadi kalau misalnya I-nya turun, LM-nya shifting ke kanan gitu kan. LM-nya shifting ke kanan, LM shifting ke kanan itu artinya output naik. Output naik itu berarti aggregate demand shift ke kanan gitu kan. Jadi dia outputnya naik. Nah, tapi gini intinya outputnya naik di sini tadi equilibrium yang baru di sini ya katakan ya aksen. Tapi ya aksen ini dia harus kembali lagi ke output natural lagi gitu ya. Jadi kalau misalnya eh, mekanismenya itu lewat ekspektasi, yang bisa ngeset harga itu kan firm ya. Jadi nanti yang adjust itu sih AS-nya gitu. Jadi bentar, kayaknya kita harus lihat lagi soal ini ya, output. Output setter expect ini. Oke, higher price level karena output naik. Mungkin gini ya, kan output naik ya. Terus output naik itu kan artinya eh, jadi mungkin mekanismenya gini ya. Kalau misalnya saya salah bisa dikoreksi aja. Jadi output naik. Kalau output naik itu kan berarti firm itu butuh labor lebih banyak gitu ya untuk menjawab demand yang naik gitu ya. Jadi di sini kita punya bukan N ya, input produksi naik atau input labor naik gitu ya. Kalau input labor naik itu kan artinya pengangguran turun ya, turun. Kalau pengangguran turun itu artinya hmm, hubungannya gimana ke wage? Kalau pengangguran turun itu kan berarti wage harus naik gitu ya. Kenapa wage naik kalau pengangguran turun gitu? Karena kan ini ya, kalau pengangguran turun, tingkat pengangguran rendah, makin susah cari pekerja buat firmnya ya. Makanya si pekerja bargaining power-nya naik. Kalau bargaining power-nya naik itu berarti gaji juga naik gitu. Jadi gaji naik, nanti si perusahaan dia akan respon juga dengan naikin harga gitu ya. Kurang lebih gitu sih. Jadi ini kita punya long run equilibrium yang lebih tinggi gitu ya. Jadi katakan short run equilibriumnya di E gitu. Di E aksen kita punya long run equilibrium. Yang mau ditanya dulu atau mau dikoreksi? Kalau ada yang mau dikoreksi lebih bagus. Mas gesernya adiknya itu jadi adik aksen tuh disebabkan oleh apa ini? Hmm, yang tadi Mbak, jadi kan masyarakat keinginan menabungnya meningkat. Kita lihatnya dari sini dulu. Yang pertama. Jadi yang pertama itu dari kurva money supply sama money demand. Ini kan artinya kalau masyarakat
lebih senang nabung, itu kan artinya mereka akan ngedemand uang lebih sedikit ya. Dia akan ngedemand uang lebih sedikit, ini jadinya interest rate-nya turun kan. Kalau interest rate-nya turun, ini berarti Kayaknya LM-nya turun atau naik ya, Mas? tekanan juga. Sorry, gimana? Kayaknya turun atau naik ya, Mas? Maksudnya pas ditarik kalau kalau berjejer antara kurva money apa demand money supply itu terus ditarik ke kurva KDAS-nya itu Oh, P-nya mungkin tarik gitu. turun atau naik ya, Mas? Kan gini ya. Kita start dari sini dulu ya. Mana supply, ini mana demand. Di sini I, di sini MD-nya shifting gitu kan. MD-nya turun, KI-nya turun. Jadi kan nanti dia geser ke LM-nya gini ya. LM itu kan udah sama Y gitu ya kaitannya. Jadi katakan di sini IS-nya, LM-nya tadinya di sini gitu ya katakan. Nah, terus karena MD-nya shifting, I-nya jadi turun, LM-nya jadi shifting ke ini gitu ya. Tadi Mbak siapa? Kebayang nggak sampai sini? Kebayang, Mas? Ya. Oke. Terus kan dari sini LM-nya shifting. Jadi tadinya itu ada di Y, misal outputnya. Terus karena LM-nya shifting, outputnya naik. Jadi ya aksen gitu ya. Nah, karena outputnya naik, itu di ADAS nanti berarti si AD-nya yang shifting gitu ya. Ini RS, tadi AD-nya di ini gitu ya. Kata udah jelek ya gambar. Ini AD gitu tadi kata Y, dia jadi shift ke sini. Y, aksen. Kalau gini lebih kebayang Mbak. Iya, Mas. Sip, Mas. Sebenarnya. Ya, itu jadi harga naik. Cuman ini kan short run ya. Jadi dari sini ke sini, yang E, ini short run. Nah, sampai sini ini baru penjelasan untuk yang short run equilibrium. Nanti tadi ya, kalau yang ini, kalau yang AS-nya shifting tadi mekanismenya udah saya jelasin ya. Ini AS aksen, dia bakal adjust expectation, jadi kita punya equilibrium baru di E yang merah nih, ya aksen. E aksen itu long run equilibrium. Mekanismenya kenapa AS-nya geser yang ini ya? Karena Y-nya naik, dia butuh input lebih banyak si firmnya, makanya dia nge-hire orang banyak sampai unemployment turun, wage naik, karena bargaining power juga naik ya. Kalau U rendah kan susah untuk nyari pegawai baru gitu. Terus karena W naik, P-nya juga naik akhirnya. Jadi long run equilibrium-nya ada di level yang lebih tinggi gitu. Coba kita lihat yang B ya, penurunan investment spending. Nah, kalau yang ini kita nariknya nggak dari money demand money supply ya, tapi dari Keynesian cross ya. Jadi kalau dari sini ke ISLM itu kan turunnya ke bawah kalau nggak salah. Bentar.
Ini untuk yang B, demand, output, demand sama dengan output. Terus ini itu demand-nya ya. Tadi yang ditanya, kalau misal ada penurunan investment spending, itu kan berarti demand-nya turun ya. Di sini tadinya Y gitu katakan. Sekarang outputnya jadi Y%. Ini kan berarti outputnya turun ya. Kalau ke bawah, di sini Y, sini I. Terus katakan tadinya itu ISLM-nya di sini. Terus IS-nya itu dia bakalan shift gitu ya. Ini suku bunga turun gitu ya. Suku bunga turun. Nah terus ADAS-nya jadi gimana geser kira-kira? Ini. AD-nya geser kiri ya mas. Ya. Ya AD-nya geser kiri ya. Lihatnya dari ini aja. Outputnya kan turun. Jadi dia pasti geser kiri. Jadi ini tadinya Y, sekarang jadi Y aksen gitu ya. Terus ini kan short run equilibrium ya. Bisa juga sih sebenarnya kalau Mas Mbak mau ngejelasin secara verbal gitu. Ini jadi dari sini dulu gitu. Jadi penurunan investment spending itu akan menurunkan demand secara keseluruhan di dalam satu perekonomian. Jadi di mana ini ya demand tersebut akan menurunkan output gitu sih intinya. Dari sini kan intinya yang mau kita lihat dari sini Keynesian Cross turun ke ISLM terus turun lagi ke ADAS itu kan intinya penurunan outputnya ya, penurunan output ini short run equilibrium. Nah terus eh, di sini nanti yang adjust bakal P-nya ya. Jadi di sini kan P baru nih, banding P yang sini. Jadi intinya eh, kuncinya tuh Y-nya sih. Jadi YN-nya gitu. Jadi nanti di perekonomian dia bakal balik ke tingkat output awalnya gitu ya. Nah kalau gini mekanismenya gimana berarti? Kalau misalnya output turun, harga juga turun gitu. Kira-kira gimana? Kalau tadi kan ini ya, karena Y turun, mungkin bisa nggak kalau kita ini ya kebalikannya. Jadi karena Y turun, kalau Y turun apa yang terjadi? Yang Ke adjust dia ini bakal permukaan. S-nya gitu ya. Y turun, berarti kan si formnya dia ngelepas labor gitu ya. Labor in, sorry, labor input turun, terus unemployment naik ya.
unemployment naik, wage kan bakal turun. Wage turun artinya harga-harga juga turun gitu ya harusnya. Jadi nanti yang bakal ngerespon itu sih AS-nya. AS-nya dia bakal shift ke sini. Jadi ada E-aksen ini nanti long run equilibrium ya. Jadi ini 1, 2, 3. Ini untuk ngejelasin yang short run-nya. Terus ini itu untuk penjelasan yang long run-nya ya. Jadi dapat long run-nya dari mana tuh dari sini. Bikin esai aja gitu ya, ditulis aja gitu. Nanti. Oke. Yang C bisa untuk jadi exercise sendiri mungkin ya. Tapi kan intinya sama ya. Intinya sih semuanya sama sebenarnya. Jadinya dari AD-nya geser. Kalau kenaikan belanja pemerintah kan sama kayak yang B, cuman dia berlawanan arah ya. Cuman nanti mungkin bedanya di ininya aja, di apa? Interest rate-nya aja. Nanti interest rate-nya jadi lebih tinggi gitu tapi ya. Sama kayak ini apa? Di sini kan ya sama juga sih AD naik gitu ya. Kalau AD naik, harga-harga jadi naik juga. Tapi nanti dia mekanisme yang ngebalikin dia ke long run-nya itu sama ya. Dia hubungannya sama si aggregate supply. Karena harga itu kan yang ngatur si price setter gitu ya. Jadi dia AS-nya yang adjust. Balik ke natural rate of output. Ada yang mau ditanya dulu nggak? Mas, bedanya kita kapan kita pakai weight setting relation atau price setter relation tuh pas kapan sih Mas? Atau semua cenderung akan Hmm. price setters semua? Ya di sini kan kita ngomongnya udah gabungan. Kalau ngomongin ADAS itu kan udah digabung. Oh, oke. Udah iya, udah digabung price setting sama wage setting. Kecuali kalau misalnya kita mau lihat ini ya, itu kan kalau misal apa ya, wage setting sama price setting itu kan dia ngasilin ini ya, yang secara langsung itu kan dia ngasilin equilibrium pengangguran gitu ya. Ya. Makanya dia mekanisme apa? Naik harga, turun harga itu dari U dulu, baru ke apa? Gaji dan harga gitu. Oke, oke Mas. Bisa untuk exercise Mas Mbak mungkin ya, untuk yang C ya. Mas, satu lagi dong Mas, kalau ini tuh berarti cara jawabnya tuh dari mungkin dari grafiknya dinarasiin gitu ya, maksudnya kayak menceritakan proses dari grafiknya gitu aja Mas ya paling ya. Ya intinya sih, ini kan minta digambar nih di soalnya. Soalnya kan minta gambar. Gambarkan perubahan jangka pendek menggunakan diagram. Artinya diagramnya gambarin. Udahnya, kalau Pak Sugi kan kayaknya dia lebih seneng narasi-narasi itu. Nah itu masuk ke saya Udah, tuh narasinya. iya dari apa grafiknya dijelasin aja. Kasih kata-katanya gitu. Oke, oke Mas, iya iya. Nah, kalau jawab soal gini rata-rata tiap dosen juga gitu sih. Maksudnya kalau Puspa doang ya terus ini apa gitu. Terus ada penjelasan verbalnya juga gitu. Kita lihat ini ya.
Ya Mas Yanuar nih nomor 2. Oh ini ada grafik. Tapi sebenarnya, oh bentar, saya copyin aja sama grafik-grafik. Grafik pertama menunjukkan tingkat pengangguran terbuka, baik dalam jumlah maupun bla bla bla. Grafik kedua menunjukkan economic growth. Jelaskan hubungan tingkat pengangguran terbuka dan laju inflasi. Disebut apakah teori ini? Ini kan teorinya ini ya, Phillips curve ya. Jadi kalau ngejelasin ini hubungan tingkat pengangguran terbuka dan laju inflasi. Oke. Ini kalau blank chart ngejelasinnya gini. Jadi kita kan punya AS curve ya. AS curve itu kan gini bentuknya. Oke. Terus kita bisa asumsiin bentuk untuk si fungsi UZ-nya. U tambah Z. Ini artinya pengangguran berpengaruh negatif. Ini ya, alfa itu magnitude dari pengaruh si pengangguran gitu ya. Tambah Z-nya itu pokoknya dia berpengaruh positif. Dia apapun ya, pengaruhnya positif gitu ya. Jadi kita bisa tulis ulang AS-nya. Nah ini ada sebenarnya di blank chart di appendix bab berapa ya? Bab 8 kalau nggak salah ada appendixnya. Appendixnya itu ngejelasin turunan dari sini ke ini. Jadi pokoknya dia ngubah harganya jadi tingkat inflasi gitu ya. Ya, pokoknya nanti dari sini bisa jadi ini. Jadi ini nunjukin hubungan antara pengangguran sama ini ya, apa? Tingkat inflasi gitu ya, persamaannya. Jadi mekanismenya itu kalau misalnya pengangguran naik gitu ya, pengangguran naik. Kalau pengangguran naik itu kan berarti upah nominal turun ya. Kalau upah nominal turun, berarti harga-harga juga turun gitu. Kalau P turun itu kan berarti inflasi juga turun gitu ya, tingkat inflasi. Nah ini kan nunjukin ini ya. Nah ini nanti mungkin yang penting buat dijelasin itu dari sininya aja mekanismenya. Kenapa si U dia bisa membuat naiknya si U bisa membuat tingkat inflasi turun gitu ya. Mungkin yang di highlight ininya aja gitu. Sorry. Yang penting buat dibikin narasi gitu nanti ya. Ini jadi nanti berlaku sebaliknya. Ini kan yang diminta soalnya apa sih tadi? Jadi hubungannya negatif gitu ya. Jadi meningkatnya U dia akan menurunkan tingkat inflasi gitu. Mekanismenya sama lewat ini juga.
Ini Philip Kalau Curve, Philip Curve yang mas. iya ini Phillips curve. Terus jelaskan hubungan pertumbuhan ekonomi dengan laju inflasi. Hmm, ada di mana itu ya? Bentar. Gunakan mekanisme kurva AS dan AD dengan perubahan kenaikan pada AD sebagai shock. Oke, jadi kita udah diminta nih gambar ADAS gitu ya. Eh, Oke, di sini AD, di sini AS, terus pertumbuhan ekonomi dengan laju inflasi. Berarti anggap aja terhadap harga gitu ya. Jadi di sini AD-nya shift. Ini yang short term. Jadi short term aja udah kelihatan ya. Kalau dia udah naikin harga gitu. Hmm, jadi di sini Y yang awal gitu ya. Yang M, terus Y aksen gitu ya. Yang perubahannya. Terus sampai sini hmm, mekanismenya sama kayak tadi untuk ke long run-nya. Di sini diminta nggak sampai long run. Jadi intinya sama ya. Mekanismenya kayak tadi, output naik, terus P-nya juga naik. Itu kan berarti ekspektasi si price setter di periode berikutnya itu terhadap harga akan lebih tinggi lagi. Jadi dia naikin harga. Kalau dia naikin harga, nah sebelumnya naikin harga itu kan dari sini dia datang. Jadi Y-nya naik, labor input naik, labor input naik. Kalau labor input naik, pengangguran turun. Kalau pengangguran turun, upah naik, harga-harga naik gitu ya. Kalau harga-harga naik, ini sih. Jadi ininya ya apa? Penjelasan hubungan antara output ke inflasi gitu ya. Tapi ini yang long run-nya. Nanti kan long run-nya si agregat supply-nya dia shift lagi ke sini. Gitu. Jadi harganya nanti naik lagi dari P aksen ke P double aksen gitu. Ini soal yang ketiga sama aja kurang lebih ya modelnya. Model permintaan agregat dan penawaran agregat dapat digunakan untuk menjelaskan gejolak perekonomian makro suatu negara. Dengan menggunakan model ADAS, Anda diminta untuk menjelaskan kondisi perekonomian masing-masing negara berikut. Variabel apa saja yang berubah, baik dalam jangka pendek dan jangka panjang, serta lengkapi jawaban Anda dengan grafik yang sesuai. Sama ya, yang A ini berarti kalau defisit anggaran itu kan berarti G-nya yang gede ya, G-nya naik. Gitu. Kalau G-nya naik, kira-kira gimana?
Yes-nya geser ke kiri ya, Mas. IS-nya geser ke kanan berarti ya. Benar nggak? Kan outputnya naik tuh. Dia defisit anggaran, tapi outputnya naik sih. Kalau G-nya naik, benar nggak? Ya benar Mas. Nah, cuman ini kan I-nya naik ya. I-nya naik, ini kan nanti I-nya naik di long run-nya nanti mungkin bisa pengaruhnya ke pengurangan investment spending ya. Pengurangan investment spending sama hmm, money demand ya. Pengaruhnya negatif. Jadi money demand-nya turun. Bentar. Iya, money demand turun karena orang lebih suka pegang selain duit gitu kan. Jadi ini kalau dibiarin nanti IS-nya turun, LM-nya turun lagi. Jadi outputnya nanti tambah turun gitu ya. Defisit anggaran tuh. Nah, terus apa yang harus dilakukan oleh pemerintah secara lokal untuk mengurangi defisit tersebut? Untuk mengurangi defisit itu bisa hmm, tergantung ini ya. Tujuannya kalau mau ngebalikin lagi tingkat suku bunga, ya berarti defisitnya harus diimbangin sama peningkatan pajak gitu berarti ya. Kurang lebih gitu, tapi nanti Mas Ba jelasin aja. Tapi saya rasa Mas Ba kebayang ya maksud saya. Jadi untuk apa ya? Kalau misalnya kita mainin di instrumen moneternya itu kan tingkat outputnya balik ya. Sorry. Em, mungkin bukan moneter ya jawabannya kalau untuk yang ini gitu. Karena katakan di sini outputnya udah oke nih. Cuman di sini ya yang baru. Nanti tergantung kita mau ngapain. Kalau Y-nya udah oke di sini. Kalau kita mainin di moneternya, nanti Y-nya bakal turun. Tapi katakan pemerintah mau mempertahankan tingkat output di Y aksen, itu kan berarti kita harus pertahankan ininya ya, apa? Hmm, tapi trade off sih ya sebenarnya antara I dan Y ini gitu ya. Jadi kita bisa bilang ini kita bisa pakai instrumen moneter, bisa pakai fiskal juga atau kombinasi keduanya gitu ya. Kalau dampak pengurangan defisit anggaran pemerintah terhadap perekonomian ceria lokal ini tadi ya outputnya nambah di short run, output nambah tapi eh, interest rate-nya naik gitu ya. Terus nanti kan ini ya apa masyarakat jadi punya ekspektasi gitu ya terhadap interest rate. Kalau mereka expect interest rate itu bakal tinggi, berarti ya itu tadi kayak saya bilang ya, expect apa money demand turun sama investment spending juga bisa turun gitu ya. Nah ini yang ujung-ujungnya bikin IS-nya mungkin balik lagi ke titik awal gitu, sama LM-nya juga jadi turun nih. Nah kalau LM-nya turun, ada efek yang dari money demand gitu ya, LM-nya turun, itu kan berarti AI-nya nanti naik lagi. AI-nya naik lagi, tapi outputnya turun gitu. Nah di sini mungkin pemerintah harus mainin itu ya, apa instrumen moneter. Jadi LM-nya shift balik lagi ke kanan. Kalau yang ini yang A ya. Kalau yang B gimana?
Saat ini negara pertamanya sedang mengalami resesi dengan jumlah pengangguran yang meningkat sampai 15%. Apa yang bisa dilakukan oleh otoritas moneter di masing masalah tersebut? Jelaskan implikasi dari kebijakan moneter yang diambil. Oke. Katakan outputnya rendah gitu ya. Katakan di sini gitu. Katakan ini rendah gitu outputnya. Berarti kan yang mau dilakukan itu adalah meningkatkan output ya. Sorry. Kalau meningkatin output, kalau otoritas moneter itu kan, kalau secara kurva manajemen itu kan pilihannya cuma dua ya. Mau naikin apa, kurangin jumlah uang beredar gitu kan. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, tapi implikasinya ke suku bunga gitu ya. Kalau ditanya implikasinya ke suku bunga berarti. Jadi kalau misal ini money demand, terus kita mau naikin output gitu ya. Money supply-nya kita naikin. Money supply-nya naik, berarti I-nya turun gitu ya. I-nya turun, I turun berarti apa? Ke ISLM-nya, ini I-nya juga turun ya. LM-nya dia shift ke kanan gitu kan. Ini dari Y ke Y absen itu katakan. Jadi nanti ke sini dia si AD-nya dia shifting ke kiri gitu ya. Outputnya kan naik. Terus harga jadi naik. Jadi kalau misalnya kita menaikin money demand ya. Aggregate demand kan, bentar. Ini kan juga pengangguran yang meningkat. Kalau mau ngurangin pengangguran, ya itu kan berarti Y-nya yang harus ditambah ya. Jadi mekanismenya sama kayak tadi, Y naik, labor inputnya naik gitu. Labor inputnya naik kan U-nya turun ya. Kalau U-nya turun, ya tapi itu ya trade off-nya tadi ya, si Phillips curve ya, antara si pengangguran sama inflasi gitu. Kalau misalnya penganggurannya turun, berarti tingkat harganya naik gitu berarti ya. Nah, terus yang C, jadi kurang sehat. Ada yang mau ditanya dulu nggak? Mas, yang A tuh masih agak bingung. Kalau yang A tuh berarti ini dia kan kita kan instrumennya buat ngurangin defisit kan pakai pajak. Berarti sebenarnya Hmm, IS-nya tuh akan kembali lagi Mas ya. IS-nya akan kembali menjadi semula, kan outputnya bakal turun, tapi kalau nanti pakai kalau pakai pajak iya. oke. Imbas apa? Pokoknya kenapa pajak? Ini argumen saya ya, nggak tahu bener akurat apa enggak. Cuman ini argumen saya. Jadi kalau pakai pajak itu kan yang geser IS-nya ya. Kalau yang geser IS-nya itu kan berarti dia ngurangin dampak jangka panjang dari kenaikan suku bunga gitu kayak tadi. Jadi misal kalau misalnya kita biarin nih IS-nya tinggi gitu. Sorry, kita biarin equilibrium itu di IS aksen gitu di short run. Ini kan I-nya tinggi. Nah ini kan ke depannya dia bisa ngurangin output lebih jauh lagi gitu. Karena efeknya nggak cuma dari IS doang. Dari LM juga bisa gitu ya.
Soalnya kalau dari LM kan suku bunga itu dia bisa pengaruhnya ke money demand gitu ya. Jadi pengaruhnya efeknya double gitu ya, dari money demand sama dari pengurangan investment spending gitu. Nanti di long run si apa Y-nya bisa, bukan long run ya istilahnya, apa, di periode berikutnya gitu misal Y-nya itu bisa turun lebih jauh lagi dari posisi yang awal gitu misal. Itu kalau saya ngebayanginnya gitu sih. Mas mau nanya Mas. Ya, Tadi maaf kalau saya juga sama belum paham yang A Mas. hmm, Jadi kan ini kan statusnya berarti apa asumsinya kan dia mengalami defisit anggaran. hmm. Dan ini dari IS ke IS aksen ini sebagai langkah eh, apa namanya pengurangan defisitnya atau baru menggambarkan kondisi yang ada dulu Mas? Iya ini baru defisitnya. Baru defisitnya ya Ini Mas. baru Kalau misalkan menggambarkan ini baru ya defisit. kalau misalnya kita pakai instrumen pajak kan berarti dia geser lagi ya Mas ke bawah lagi Balik ya ya berarti. ke bawah lagi. Siap-siap. Siap Mas, terima kasih. Oke, sama-sama. Yes. Atau ini ya, S double accent after tax gitu ya. Cuman sebenarnya di sini ya, di AB kan nggak dispesify ya. Kita harus menganalisis sampai sejauh apa, harus sampai long run apa enggak. Cuman di yang C kan dijelasin, perekonomian Indonesia terkena imbas dari naiknya harga minyak dunia. Jika pada awal perekonomian Indonesia berada pada kondisi penyerapan tenaga kerja penuh atau full employment, ini kan berarti ini ya, di awal dia ngejelasin kalau awalnya full employment ini dia nggak tahu, kalau saya ngebacanya ini kayak kita diminta buat menganalisis sampai ke long run juga gitu ya. Jadi ini di awal full employment, ini berarti long run-nya udah stabil, terus eh, naiknya harga minyak dunia itu bikin short run equilibriumnya gimana, terus long run-nya jadi gimana gitu ya. Kita lihat aja ya. Jadi misal terkena imbas dari naiknya harga minyak dunia. Kalau naiknya harga minyak dunia itu gimana kira-kira? Agregat supply apa agregat demand? Kalau secara filosofis kan AS itu kan nggak harus labor ya sebenarnya. Dia harus ini ya, dia kapasitas untuk produksi gitu ya. Jadi eh, kalau misalnya harga minyak gitu ya, kita bisa masukin untuk shock buat AS gitu misalnya. Jadi ini yang kurang justru malah sih AS-nya. Jadi kalau misalnya adanya gini, atau sebentar deh, kalau nggak salah waktu itu di Blanchard saya lihat deh ada dampak dari shock dari ini ya, shock dari harga minyak. Bentar, saya coba cari dulu. Hmm, sama saya kalau misalnya Blanchard dia bilangnya juga S-nya yang geser. Saya belum baca detail sih di sini, cuman saya ngebayanginnya minyak itu kan dia jadi input produksi ya.
Kalau jadi input produksi itu kan artinya ini ya. AS itu kan dia filosofinya sebenarnya kapabilitas produksi satu perekonomian ya. Jadi katakan harga minyak naik, di mana minyak itu kan jadi bahan baku gitu ya, buat banyak barang. Jadi kalau misalnya harga minyak naik, itu kan berarti cost produksi juga naik ya. Itu berarti AS-nya yang shifting. Ya mungkin dari A ke A aksen gitu ya, untuk short run-nya. An increase in the price of oil leads in the short term to a decrease in an output, and increase in the price level. Over time, output decreases further and the price level increases further. Kalau di sini justru malah dia bisa bikin long run equilibrium yang baru ya di sini. Penjelasannya saya belum baca banget sih sebenarnya. Tapi dia bilang gini, kalau misalnya peningkatan oil harga minyak itu permanen, then output is lower not only in the short run but also in the medium run. Jadi ini itu adalah equilibrium yang baru, equilibrium yang baru jika kenaikan harga minyak permanen gitu ya. Kalau nggak permanen kan pelan-pelan nanti dia AS-nya bisa balik lagi gitu ya ke si YN yang lama nih, equilibrium long run yang lama. Ada yang mau ditanya dulu nggak? Udah jam kritis, apalagi bulan puasa. Tanya dong. Iya, ada yang mau nanya? Ya. Sorry, Mas, kalau umpamanya long run aggregate supply itu apa pasti vertikal ya garisnya ya, Mas ya? vertikal. Dia pasti Pasti. vertikal. Iya, sebenarnya sama aja sih. Maksudnya kayak kita bisa juga ngejelasin short run long run di sini tuh pakai yang tadi saya gambar itu. Yang long run aggregate supply-nya itu vertikal gitu. Jadi misal gini. Jadi ini dia nunjukin sebenarnya sih sama aja gitu ya. Cuman kalau saya dulu pertama kali belajar makro diajarinnya pakai ini gitu ya. Jadi ini tuh kondisi keseimbangan jangka panjang gitu ya. Jadi di mana intinya ini ya, semua input produksi udah kepake, sama aja sih sebenarnya. Kalau di sini kan kita bisa gambarin, cuman di sini kan kita agak bingung ya sebenarnya. Kalau misalnya, jujur awalnya saya baca blank chart itu agak bingung karena saya pertama kali diajarin itu yang long run, itu yang vertikal gitu. Karena oh ternyata kalau
sebenarnya kalau misalnya kita lihat kayak begini, kita nggak dijelasin mana yang long run equilibrium itu juga bingung gitu. Jadi saya rasa sih sebenarnya kalau Mas Mbak mau gambarin kayak begini juga, itu bisa-bisa aja. Tapi yang penting narasinya gitu ya. Narasinya. Jadi di gambar ini gitu ya, contohnya di yang kenaikan harga minyak, itu long run equilibrium yang mana gitu. Terus seandainya shocknya itu bisa bikin long run equilibrium yang baru, itu juga dijelasin lewat narasi. Karena kalau gini doang agak bingung sebenarnya. Nah, cuman kalau misalnya kayak begini gitu, katakan tadi ya ada shock kenaikan harga minyak gitu kan, misal ini AS-nya dia bakal balik gitu ke sini. Sebenarnya sama aja. Nah ini kan nunjukin ini ya, ini Y star ini kan sama aja kayak natural rate of output gitu. Jadi di mana ini full employment, Y star ini kondisinya full employment di mana eh, perekonomian itu udah optimal sekali gitu ya. Jadi dia udah optimal, udah mentok di sini lah gitu dengan semua sumber daya yang dia punya, output itu mentok di sini gitu. Sementara ada shock dari harga minyak itu membuat dia berproduksi di bawah optimalnya gitu. Nah, itu kan tapi diceritain ya kalau misalnya apa eh, nanti apa ya ada penurunan harga minyaknya is down lagi gitu. Nah, ini kan mungkin bisa ini ya apa ini tuh bisa diimbangin pakai subsidi gitu ya misal sama pemerintah ya. Kalau subsidi kan misal adanya kan geser gitu ya. Jadi kita punya ini kalau dengan rekayasa gitu ya maksudnya nggak secara natural gitu cuma apa berarti kan nanti kita bisa ngebalikin apa ya pemerintah tuh bisa ngebalikin ke long run equilibrium gitu pakai subsidi gitu misal. Tapi kalau misalnya apa tadi dalam case yang tadi kayak gini ya misalnya bisa aja mungkin kalau nggak ada ini dan kenaikan harga minyaknya permanen ya udah RAS-nya mungkin bisa geser ke sini. Ini bisa shift juga gitu. Jadi nunjukin kalau secara keseluruhan si capacity perekonomian untuk produksi itu turun dan ini jadi equilibrium yang baru gitu ya. Si sama aja sih tapi intinya sebenarnya sama aja kalau untuk nunjukin ini. Tapi Pak Sugi kan nggak ngajarin yang vertikal gini ya. Kalau Pak Sugi nggak ngajarin, saran saya sih nggak usah gambarin. Kalau diminta gambar, sesuai bilang chart aja sama apa ya narasinya sih yang penting. Terus pada periode Presiden Joko Widodo kedua disyaratkan akan memprioritaskan pembangunan sumber daya manusia menjadi lebih produktif dengan menggunakan perangkat ADAS. Jelaskan kemungkinan keseimbangan dengan rencana kerja Pak Jokowi tersebut. Kalau ini kira-kira AD apa AS? Yang A, misal kita punya kayak begini. Kalau soalnya paralel sih mungkin ini ya nanti kan Pak Sugi bakal collab sama dosen lain gitu ya buat bikin soal. Dan kalau dosen-dosen MPKP itu biasanya bikin soal makro tuh lebih ke eh, ini sih apa case nyata gitu ya. Maksudnya kayak yang kayak begini gitu. Misal ada soal cerita gitu terus gimana kita kaitin si cerita ini dengan framework teori yang udah pernah kita pelajarin gitu ya.
Tapi ini sih startnya tuh pasti dari cerita-cerita gini gitu. Untuk 4 yang A kira-kira Mas Mbak kebayang nggak? Mas Mbak nanti ujiannya malam berarti ya? Iya, Mas. Tanggal berapa tadi? Tanggal 5 ya? 5, Mas. Mm-mm. Ya, masih ada waktu lah buat baca-baca lagi nanti. Oke, terus pada periode ini kayaknya kalau misalnya pembangunan sumber daya manusia menjadi lebih produktif, ini lebih ke AS-nya ya. Ini kan kira-kira gimana sih mekanismenya gitu? Kalau misalnya apa? Kalau apa SDM jadi lebih produktif itu kan berarti kapabilitas produksi naik gitu ya. Saya rasa jelasinnya cukup gini aja sih. Itu jadi ini Y ini yang baru, terus harga-harga juga turun gitu ya. Kayaknya cukup gini aja untuk yang A, terus yang B jika kebijakan Pak Jokowi tersebut direspon oleh Bank Indonesia dengan menurunkan suku bunga acuan dengan menggunakan perangkat ADAS, jelaskan keseimbangan akhir dari respon kebijakan moneter ini. Gimana ya kira-kira? Kalau nurunin suku bunga tuh berarti ini ya, apa? Hmm, dari sini ya, yang per P ini. Kalau nurunin itu kan berarti bank sentral dia ngedarin duit lebih banyak gitu ya. Kalau ini tuh berarti I-nya kan turun. Kalau I-nya turun itu berarti ke ISLM-nya. ISLM-nya gimana? Turun juga ya? Sorry, dia shift ke kanan ya. ISLM-nya, kalau LM-nya shift berarti ke AD-nya dia shift juga gitu ya. Ini yang B saya overlap aja deh di sini. Warna lain biru gitu kali ya. Jadi yang B ini yang biru. Ini keseimbangan baru yang dari AD gitu ya. Dia outputnya kan naik lagi ya. Outputnya lebih tinggi lagi daripada keseimbangan yang sebelumnya. Cuman dia harganya naik lagi. Nah, harganya naik lagi itu mungkin Mas Mbak bisa jelasin gini. Jadi waktu harga turun, itu kan mungkin ada trade-off ya antara inflasi dengan unemployment gitu ya. Jadi mungkin yang terjadi di sini itu di yang poin A ya, mekanisme di baliknya itu adalah eh, outputnya naik gitu. Jadi saya kebayangnya mungkin sebenarnya output naik, perekonomian bisa produksi lebih banyak. Tapi karena input
labor yang dibutuhkan untuk produksi di perekonomian itu jadi lebih sedikit, karena kan input labornya jadi makin efisien ya. Kalau SDM jadi lebih produktif, itu kan artinya firm dia butuh input lebih sedikit. Itu artinya pengangguran naik, karena banyak yang bayangin banyak yang di layoff gitu ya semua firmnya, karena firmnya merasa sedikit orang aja udah lebih efisien gitu, jadi itu U-nya naik gitu. Nah ini mungkin ada respon gini dari bank sentral itu untuk ngebalikin tingkat penganggurannya ya, untuk nurunin lagi tingkat pengangguran. Jadi Y-nya naik lagi. Jadi eh, karena Y-nya naik, jadi makin banyak si labor input yang bisa terserap ke dalam perekonomian gitu ya. Itu untuk yang B. Terus yang C, jika dibandingkan dengan keseimbangan jangka panjangnya, bagaimana keseimbangan baru tersebut bisa kembali ke keseimbangan jangka pendek dan jangka panjangnya secara automatic adjustment. Hmm, kalau secara automatic adjustment itu berarti dia melibatkan ekspektasi ya. Jadi misal tadi katakan ada ini ya, kalau misalnya ada apa kenaikan harga, bisa kembali ke keseimbangan jangka pendek. Kalau secara automatic adjustment kan paling yang respon si AS-nya ya. Jadi dari titik yang B ini, nanti kemungkinan dia bakal gambar di satu grafik aja mungkin ya. Eh, di titik keseimbangan yang B ini, yang respon lagi bakal si AS-nya. Kenapa tadi ya? Karena harga naik, nanti next dia berekspektasi bahwa harga itu bakal naik lagi gitu. Jadi si AS mungkin katakan full employment itu di sini atau di sini gitu ya. Jadi katakan ada yang baru di sini, jadi nanti si AS itu dia bisa shift lagi sampai ke sini atau keseimbangan yang lama gitu ya. Tapi dengan kondisi sumber daya manusia yang udah lebih produktif gitu ya, misal saya rasa lebih cocok gitu ya argumennya itu kalau kita pakai keseimbangan barunya yang ini yang di dalam kurung, jadi dia overlap sama si kurva yang itu untuk yang C-nya. Mekanisme automatic adjustment-nya gimana itu karena ada ekspektasi tadi ya. Terus ini soal nomor 5, tapi saya rasa ini nggak akan keluar yang kayak begini kayaknya sih. Jadi perlu dibahas nggak kira-kira? Di belang chart yang depannya kan ada tuh ya, di bab labor market, di depan itu kan ada chart yang, jadi misal kita punya total populasi, ini bisa di breakdown, jadi non institutionalized sama yang institutionalized ya. Tapi kayaknya kita di konteks soal ini kita lebih fokus yang ini ya. Karena ini tuh yang isinya misal orang-orang yang masuk di RSJ,
terus di penjara gitu dan lain-lain gitu. Terus yang non institutionalized ini termasuk ke anak sekolah juga ya. Kan dia dibagi juga jadi eh, labor population atau istilahnya BPS angkatan kerja gitu ya. AK di sini ada bukan AK gitu kan. Out of labor force gitu ya istilahnya. Out of labor population atau bukan angkatan kerja gitu ya. Kayak apa ya, ibu rumah tangga gitu kan sebenarnya dia usia produktif gitu misal, cuman dia memilih untuk tidak bekerja gitu, dia milih jadi ibu rumah tangga, ya udah dia masuknya ke bukan angkatan kerja gitu berarti. Tapi kalau misalnya ini ya definisinya, kalau misalnya pengangguran, kenapa dia di-define sebagai labor population itu karena dia mau bekerja. Jadi kata kuncinya itu ya, mau bekerja tapi eh, nggak bisa bekerja ya, entah belum dapat kerja gitu atau nyari, ya itu intinya nyari-nyari tapi nggak ketemu-ketemu gitu, itu kan pengangguran ya masuknya. Jadi ini nanti di breakdown lagi jadi dua antara bekerja sama pengangguran. Ini aja sih skemanya. Jadi nanti kalau lihat di sini, kalau nyari kerja, ini kan pengangguran berarti ya. Kalau mencari pekerjaan itu kan pengangguran berarti. Kalau bekerja itu segini, angkatan kerja itu ini dan ini. Terus tingkat pengangguran itu berarti pengangguran dibagi ini yang mencari kerja. Nah, oke. Eh, ini bekerja dibagi, sorry, tingkat pengangguran. Jadi yang dihitung pengangguran itu yang ada di dalam labor pop aja gitu ya. Jadi pengangguran dibagi labor. Terus yang partisipasi sebaliknya aja berarti yang bekerja dibagi angkatan kerja gitu ya. Terus tenaga kerja, tenaga kerja itu kan berarti ini ya. Ini A, ini B, ini A ditambah B gitu kan. Total populasi itu kan di breakdown jadi non tenaga kerja. Jadi oke, non tenaga kerjanya itu yang ini ya institutionalized itu bisa berarti yang non angkatan kerja itu yang di sini. Jadi di sini itu ada 255, 168, 162, ini jadi 69, 182. Ini dikurangin ya berapa? 70, 185 tambah 186 ya harusnya. 186.000 ini kan dibagi ya. Ini yang bekerja dan nyari kerja, ini yang bukan AK gitu kan. Jadi ini yang 114 ribuan itu yang di situ, di sini yang 5 ribuan. Berarti kan tinggal ditambah aja. Ini dikurang, ini tambah ini, dikurang ini, tambah ini gitu kan. Untuk dapat yang bukan AK gitu. Ada yang mau ditanya lagi dulu nggak? Mas, tadi agak nggak dapet deh yang ini jauh sih mundurnya di 4B, Mas. Jadi kan tadi dibilang karena ada yang 4A tuh justru bikin menambahkan pengangguran ya, bukannya justru yang Ya, 4A tuh bikin malah penganggurannya berkurang, Mas ya? eh, kalau saya tadi argumennya gini, terserah ini mau setuju apa enggak ya. Cuman saya kebayangnya gini. Jadi kalau misalnya sumber daya itu dibikin makin produktif,
Itu kan berarti labor inputnya lebih efisien ya. Nanti si firm itu dia bakal mikirnya, oh dengan jumlah input yang lebih sedikit, saya bisa produksi sama gitu, atau lebih banyak gitu ya dengan tingkat produksi saya sebelumnya gitu. Misal katakan dia bisa produksi 10.000 itu dengan 10 orang, tapi karena orang-orangnya dibikin lebih produktif, jadi misal dengan 5 orang aja saya juga udah bisa bikin 10.000. Berarti jadinya apa? Ya udah si firmnya berarti ini kan ada apa ya? Ada pekerja yang di layoff ya, benar nggak? Berarti, Asumsi berarti ada pekerja yang layoff Mas ya? iya. Jadi maksudnya karena itu jadi U-nya jadi naik gitu. Bagian cocok kan sama Phillips curve gitu. Ini yang A kan P-nya turun. P-nya turun itu kan trade off-nya U-nya naik gitu kan. Oke oke Mas. Ya. P-nya turun nih. P-nya turun itu kan karena iya kalau W-nya makin rendah. Itu sih, tapi kalau misal ada ide lain nggak apa-apa. Mungkin ada, Mas, kalau ya. misalnya program-program peningkatan sumber daya manusianya ini masuknya ke pengeluaran pemerintah gitu, Mas, misalnya lebih banyak porsinya gitu, itu bisa nggak, Mas? Atau memang langsung ke ADAS ini ya, Mas? Hmm, itu arguable sih sebenarnya. Maksudnya kayak argue AS-nya itu geser. Tapi kalau misal itu Mbak argue itu kan lewat pengeluaran pemerintah ya, di mana kalau pemerintah bikin training itu kan melibatkan third party gitu ya biasanya. Itu juga ningkatin AD gitu. Itu kan bisa juga gitu. Seperti misalnya Gimana ya? eh, tingkat beasiswa-beasiswa itu loh, Mas, kan eh, yang memang apa namanya LPDP seperti itu, Mas. Hmm, Itu mungkin program-program seperti itu sudah bisa ke sana nggak, Mas? Diimbangin sama spending ya. Ya bisa bisa juga sih sebenarnya. Tapi kan ini balik lagi gitu. Kayak kalau misalnya tadi kan saya baru tunjukin ya, gimana kalau agregat supply-nya yang geser ya. Tapi bisa juga di-argue gitu, gimana kalau misalnya AD-nya juga ikut geser karena pemerintah ada spendingnya itu dia larinya ujung-ujungnya kan naikin demand juga ya. Kalau misalnya ada apa ya, ya pemerintah ngasih beasiswa gitu, biarpun yang konsumsi goods-nya bukan pemerintah secara langsung gitu, misal si penerima beasiswanya gitu, itu kan naikin demand juga gitu. Nah itu berarti ya tergantung kuat-kuatan ya, siapa yang efeknya lebih besar ya, ke AS-nya atau ke AD-nya. Tapi kalau kayak beasiswa sih, kayak gimana ya, kalau dijelasin secara gamblang beasiswa gitu misal, itu kayaknya efeknya lebih besar ke AD ya, karena itu kan langsung ya, efeknya lebih besar ke agregat demand. Jadi mungkin shift agregat demand-nya itu lebih besar daripada shift agregat supply-nya. Karena gimana ya, kalau beasiswa kan nggak semua orang yang dapat beasiswa terus dia selesai lulus gitu misal, productivity-nya sama gitu, masing-masing. Bisa aja productivity-nya itu lebih rendah daripada yang dikeluarin gitu. Makanya mungkin efek dari AD-nya itu lebih besar gitu ya. Ya, siap, Bisa Mas. juga, ya. Bisa juga, tapi yang penting dinarasiin aja gitu. Kalau misal AS-nya shift, kenapa? AD-nya shift, kenapa? Kalau dua-duanya shift, kenapa dua-duanya shift gitu ya.
Kalau ada susulan boleh ya. Jadi misal nanti Mas Ba lagi belajar terus nemu soal apa gitu. Japri saya aja. Insya Allah saya bantuin. Ada lagi nggak? Mas takut salah ini Mas. Kalau misal AS geser ke kanan tuh definisinya kan tentu outputnya naik. Tapi apa berarti itu eh, bisa means yang dipekerjakan lebih baik juga Mas kalau AS geser ke kanan Mas. Gimana, sorry? Kalau AS geser ke kanan tuh sebenarnya kan tentu sebenarnya kan kalau AS geser ke kanan kan dia output naik pasti. Tapi itu sebenarnya bisa diimplikasikan juga kalau di kasus soal 4A tuh jumlah orang yang dikerjakan makin banyak juga nggak sih Mas? Atau gimana Mas? Bisa aja sih sebenarnya. Tapi itu kan ini ya. Artinya kalau misalnya konteksnya keseimbangan jangka panjang, konteksnya keseimbangan jangka panjang itu kan nggak mungkin lagi dia geser ke kanan. Karena employment-nya nambah. Karena kalau di long run kan dia udah full employment. Soalnya. Jadi mungkin sih kalau misalnya apa tergantung ininya ya. Kalau misalnya dari short run equilibrium gitu katakan ya. Dari pengangguran tinggi gitu, kondisi pengangguran tinggi. Terus dia ada rebound gitu ya katakan kondisi rebound dia balik ke long run equilibrium gitu mungkin aja. Kenapa enggak? Oke, oke, baik Mas. Makasih Mas. Ada lagi? Mungkin saya tutup dulu aja ya. Nanti kalau misalnya ada susulan gitu, misal Mas Mbak lagi belajar terus nemu soal bingung gitu, silakan japri aja ya. Oke, saya Makasih, Mas. ya Makasih, Mas. saya tutup ya. Oke, Mas. Mudah-mudahan Oke, saya berhasil. yuk. Makasih.